Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban yang hidup yang terang benderang. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aziza Oktaviani, mahasiswa program studi agribisnis STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wenaraha. Yang terhormat Bapak Alimin selaku dosen pembimbing mata kuliah pertanian berkelanjutan dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan topik ceramah yang berjudul Pertanian Berkelanjutan. Teman-teman yang berbahagia, pertanian berkelanjutan adalah pengolahan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Produk pertanian yang aman dikonsumsi dan berdaya saing sudah menjadi kebutuhan. Hal ini mengingat semakin meningkatnya kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengonsumsi pangan sehat dan aman dikonsumsi. Pertanian berkelanjutan memenuhi subsistem sebagai berikut. 1. Pestisida organik. Pertahanan alami pada tumbuhan. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan metabolis sekunder dan digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertukaran diri serangan organisme pengganggu. Keuntungan menggunakan pestisida nabati. Beberapa keuntungan kelebihan penggunaan pestisida nabati secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai sifat cara kerja yang unik, yaitu tidak meracuni. 2. Mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia dan hewan peliharaan karena residunya mudah hilang. 3. Penggunaannya dalam jumlah yang kecil atau rendah. Jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida alami. 1. Akar rubah. 2. Akar angas-angas. 3. Bawang putih. 4. Belimbing wuluh. 5. Brenut atau meja atau labu kayu. 6. Cengkeh. 7. Durian. 8. Jarak pagar. 9. Jengkol. 10. Jeruk nipis. 11. Kacang panjang. Positif negatif penggunaan pestisida nabati atau alami. Beberapa nilai positif penggunaan pestisida nabati yaitu lebih ekonomis karena menggunakan bahan alami yang mudah didapati, nilai materi yang rendah. 2. Proses dan teknologi pembuatannya pun cukup murah dan mudah karena menggunakan peralatan teknologi sederhana dan seadanya. 3. Tidak berpotensi meningkatkan racun atau zat kimia dan tidak pada tanaman sehingga tanaman aman dikonsumsi terutama oleh manusia. Setelah mengetahui sisi positif dari penggunaan pestisida berbahan organik tersebut, haruslah pula diketahui risiko dan sisi negatifnya. Berikut kelemahan pestisida nabati sebagai berikut.
Pertama, tidak bisa disimpan dalam waktu lama, artinya harus digunakan langsung setelah proses pembuatan. 2. Mudah rusak karena bahan organik memang memiliki sifat yang rentan terhadap suhu lingkungan tertentu dan sinar matahari. 3. Daya kerja yang cenderung hamba dan tidak optimal dalam membunuh serangga. Bahan pupuk guano: 1. Kotoran kelelawar 20 kg, 2. M4, 3. Air 4 terpal. Cara pembuatan pupuk guano yaitu siapkan M4 dan larutan dengan air. Pembandingannya adalah 10 tutup botol M4 dengan 1 liter air. 2. Jika sudah, kemudian siramkan hasil larutan tersebut ke dalam kotoran kelelawar. 4. Setelah tersiram semua, aduk hingga merata. 4. Gunakan terpal untuk menutupnya. 5. Tunggu hingga kurang lebih 2 minggu. Manfaat yang dapat diperoleh dari pupuk tersebut yaitu: 1. Mengatur bakteri merugikan dalam tanah. 2. Bagus untuk digunakan sebagai aktivator pembuatan kompas sendiri. 4. 3. Membuat tanaman mudah menyerap zat baik dalam pupuk. 4. Karena mengandung 40% material organik, pupuk ini dapat memperkaya struktur tanah. 5. Terdapat bakteria flora yang bermanfaat sebagai fungisida alami. 6. Ramah lingkungan karena tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tanaman atau lingkungan. Pupuk penyubur tanaman sebenarnya dapat dibuat dari bahan sederhana di rumah, apalagi saat ini slogan begitu antusias diterapkan oleh masyarakat luas. Jika membicarakan slogan Go Green, maka tidak akan lepas dari yang namanya menanam pohon atau tanaman. Jika biasanya pupuk akan identik dengan pupuk kimia atau organik atau kompas, maka kali ini ulasan kita akan berbeda dari semua ini. Berikut ini adalah beberapa jenis pupuk alami yang belum bisa digunakan oleh masyarakat umum. Pertama, air cucian beras. Kedua, rendaman kulit bawang merah. 3. Bubuk kayu manis. 4. Air darah cucian ikan atau daging. 5. Kulit buah pisang. 6. Kulit kacang tanah. 6. Cangkang telur dan air rebusan telur. Kegunaan M4 sangat mudah terlihat pada tanaman pertanian, peternakan unggas ayam, dan perikanan. Cairan M4 merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme baik hidup yang sangat bermanfaat dan menguntungkan guna proses penyerapan atau persediaan unsur hara di dalam tanah. Bentuk M4 adalah berupa cairan yang berwarna kecoklatan dan aromanya segar. Larutan M4 sangat tepat digunakan untuk memajukan pertanian karena dapat membantu memperbaiki kualitas tanah. Tanaman yang sangat bersumber dari lahan yang sehat pula. Persiapan. Pertama yang harus dia siapkan adalah siapkan wadah komposter berupa tong bekas atau ember bekas cat tembok beserta wadah. Ini sudah dipasangkan sebuah keran di bagian bawah dan di dalamnya terpasang penyaring sekaligus berfungsi sebagai pemisah antara pupuk padat dan pupuk cair nantinya. Bahan-bahan yang disiapkan adalah gula merah 200 gram, sisa buah dan sayuran 1 kg, M4 sebagai
aktivator 5 mili, dan air tanah atau air sumur 3 liter. Meracik bahan-bahan. Kedua, mulailah memotong sisa buah dan sayuran menjadi ukuran kecil agar mudah proses dekomposisi nantinya. Lalu larutkan gula dan air dan campurkan dengan sisa bahan dan sayuran tersebut. Fermentasi. Ketiga adalah dan simpan di tempat yang sejuk. Jika temperatur langsung dengan matahari akan membuat mikro tersebut mati. Proses posisi biasanya memakan waktu hingga lama, hingga 10 hari. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah, hilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.